من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat yang mulia ini. Kita datang melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah pada hari yang mulia ini, hari Jumat, Sayyidu Ayyamil Usbu', hari terbaik dalam perjalanan satu pekan kita. Kita datang dengan penuh ketundukan, menjawab panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, menghadiri ibadah yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan kita hadir tidak hanya dengan fisik kita, tidak hanya dengan badan kita saja, tetapi mudah-mudahan kita juga hadir dengan hati dan akal kita, yang dengannya menjadi bukti kesyukuran kita atas begitu banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Kita hadir melaksanakan kewajiban ini juga merupakan bukti kecintaan, kesungguhan, loyalitas kita kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari yang mulia ini kita disunnahkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada dua ketetapan, ada dua sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita terkait dengan perjalanan waktu yang kita jalani. Waktu yang merupakan modal utama dalam kehidupan kita. Ketetapan yang pertama dan sunnatullah yang pertama, secara khusus kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di atas kehidupan dunia ini dalam durasi waktu yang singkat. Telah ditetapkan bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada kisaran 60 sampai dengan 70 tahun. A'mar ummati bainas sittina was sab'in wa qalilun man yatajawazu zalik. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata usia umatku, kata beliau, antara 60 sampai dengan 70 tahun.
Ada yang lebih, ada yang mungkin lebih daripada 70 tahun, tapi jumlahnya tidak banyak. Para jamaah sekalian, meskipun akhir-akhir ini banyak di antara kita sadar akan betapa pentingnya pola hidup sehat, pola makanan yang sehat, pola istirahat yang benar. Semua itu adalah bentuk ikhtiar kita, tetapi sama sekali tidak akan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad rata-rata berusia 60 sampai dengan 70 tahun. Itu sunnatullah yang pertama. Ketetapan yang kedua, sunnatullah yang kedua, berkaitan dengan perjalanan waktu dan usia kita. Umur yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa tidak selamanya kita menjalani waktu yang telah Allah berikan kepada kita atau yang Allah takdirkan kepada kita, tidak selamanya kita jalani waktu tersebut itu dalam satu kondisi yang stabil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kekalahan, dalam tanda kutip, kekalahan pada perang Uhud, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami cedera, luka yang sangat parah. Begitu pula sebagian para sahabat, bahkan sebagian sahabat menemui ajalnya syahid di perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhum misluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wahai Muhammad, apabila engkau pada hari ini mengalami luka, kekalahan, ingat bahwa mereka juga, musuhmu pada hari ini juga pernah merasakan kekalahan itu pada perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi sunnatullah yang kedua ini para jamaah sekalian disebut dengan sunnatut tadawul, bahwa kehidupan kita akan hadir secara silih berganti dan tidak selamanya kita berada dalam satu kondisi yang stabil. 60-70 tahun lebih atau kurang yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, tidak selamanya kita jalani 60 sampai dengan 70 tahun itu dalam satu kondisi yang stabil. Tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya kita sehat. Ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita dengan namanya penyakit. Tidak selamanya kita kuat. Ada masanya kekuatan kita pasti akan menurun. Para jamaah sekalian, tidak selamanya kita berada pada posisi di atas. Ada masanya kita seperti roda yang harus merasakan posisi di bawah. Itu yang dinamakan dengan sunnatut tadawul. Sunnah pergiliran yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sidang Jumat yang mulia, persoalan berapa lama kita akan hidup di dunia ini itu rahasia Allah. Kita tidak tahu
kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhadapan dengan sunnatullah, dua sunnatullah ini, maka para jamaah sekalian, nasihatnya buat kita semua ada dua. Yang pertama, nasihatnya manfaatkan setiap momentum yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam bahasa hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga, raih yang 5 sebelum datang yang 5. Itu momentum sehat, kuat, kesempatan, usia, kehidupan. Itu momentum. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang sebaliknya. Ista'in billahi wala ta'jiz, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Itu pesan Rasulullah memanfaatkan momentum. Berusahalah untuk selalu melakukan yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah merasa lemah. Itu momentum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kita masih bisa melakukan aktivitas kita secara normal, manfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekayaan, manfaatkan itu momentum yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Manfaatkan kekayaan itu sebelum kita diuji oleh Allah dengan keterbatasan-keterbatasan. Itu yang pertama para jamaah sekalian, memanfaatkan momentum. Makanya sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan kita yang singkat di atas kehidupan dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah engkau di atas kehidupan dunia ini seperti orang asing dan seperti orang yang melintas di sebuah jalan, sebentar. Maka sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sabah wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautik." Kalau engkau berada pada pagi hari, manfaatkan pagi hari itu momentum kita. Jangan ditunda-tunda sampai siang hari, sampai sore hari. Ketika engkau berada di sore hari, itu momentum kita. Jangan ditunda-tunda sampai keesokan paginya. Raih kesehatanmu sebelum engkau sakit dan manfaatkan usia kehidupan yang Allah berikan kepadamu sebelum engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, yang kedua, 60-70 tahun yang Allah hadirkan kepada kita, yang terpenting sebenarnya sejauh mana kita mendapatkan keberkahan pada waktu kita. Banyak orang diberikan waktu yang begitu banyak, tetapi tidak ada keberkahan pada waktunya. Hidup, dilahirkan, besar, sekolah, bahkan sarjana, menikah, punya anak, dan setelah itu selesai. Tidak ada prestasi. Semuanya menjalani seolah-olah seperti itu semuanya. Maka yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang singkat ini adalah keberkahan. Terlepas Allah Subhanahu wa taala menakdirkan usia kita singkat, usia kita
panjang para jamaah sekalian. Yang terpenting itu adalah kualitas daripada amalan kita. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu, orang itu usia yang panjang, tapi disertai dengan wa hasuna amaluhu, amalannya berkualitas. Kenapa berkualitas? Ada keberkahan yang Allah hadirkan pada waktu yang Allah berikan kepadanya. Dan sejelek-jelek manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, siapa yang Allah berikan usia yang panjang tapi tidak ada prestasi, bahkan amalannya adalah amalan yang jelek. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka minta kepada Allah keberkahan, minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Dan salah satu resep terpenting agar keberkahan itu hadir dalam kehidupan kita adalah mengetahui apa tugas kita, apa yang diinginkan oleh Allah pada kita pada waktu tersebut. Saya ulangi para jamaah sekalian, di antara hal yang dapat menghadirkan keberkahan pada waktu kita adalah dengan mengetahui apa yang Allah inginkan pada kita pada waktu tersebut, pada kondisi tersebut, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan dari kita. Karena status kita di atas kehidupan dunia ini tetaplah hamba yang harus siap tunduk patuh terhadap apa yang diinginkan oleh Al-Khaliq, oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka ilmu pengetahuan kita akan tugas setiap waktu itu menjadi sangat penting. Apa yang wajib kita lakukan, apa yang Allah inginkan melihat kita pada waktu tersebut, itu yang harus kita ketahui agar dengannya kita dapat meraih keberkahan pada waktu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pada waktu kita, dan kita menjalani sunnatullah ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari Jumat yang mulia ini ada waktu, ada saat di mana tidaklah bertepatan seorang hamba meminta berdoa kepada Allah kecuali doa-doanya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Jumat yang mulia ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar bersalawat tetapi memperbanyak. Fa'aksiru minas salati alayya, perbanyaklah untuk mengucapkan salawat kepada aku.
karena sesungguhnya salawat yang diucapkan itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.